Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa menggiring kebaikan kecuali Allah. Dua kali panjenengan melangkah menuju ke beri panggilan itu dikirim Allah yang melangkahkan dari kita menuju ke tempat yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Nabiullah Khadir alaihi salam berdoa kepada Allah dengan mengawali menyebut nama Allah. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki Allah, tidak ada yang bisa memalingkan suatu kejelekan kecuali Gusti Allah. Sakorona kemauan. Perkara apapun yang tidak dipalingkan oleh Allah, berarti kita tidak ada apa-apanya. Contoh, ada sesuatu yang jelek, pembunuhan, pemerkosaan, ataupun yang lainnya, pencurian. Yang bisa memalingkan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi yang baik, Allah juga yang menakdirkan. Yang bisa memalingkan suatu kejelekan juga Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim masyaallah ma kana min ni'matin min Allah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu yang bisa dikehendaki oleh Allah. Tidak ada suatu kenikmatan yang datang. Ya, kenikmatan yang diterima kita semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sehat, kenikmatan bisa duduk dengan tegak seperti ini, bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kenikmatan apapun itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi Muhammad alaihi salam berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kita. Al-Aliyyil Azim, yang maha luhur dan yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita diberikan berupa kenikmatan, berupa kekuatan, itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita sudah membaca manaqib ini, namanya manaqib Jawahirul Ma'ani yang dikarang oleh Syekh Jawahir Umar, kita memohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan seperti keistiqomahan Nabi Muhammad SAW. Diberikan kemudahan dalam setiap kali kita melakukan suatu perkara yang sulit, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah-faedah yang terdapat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani apabila kita mengamalkan dengan keistiqomahan. Suatu cerita yang begitu menarik. Katanya yang mengarang kitab ini, Syekh Jawahir Umar,
tidak ada sesuatu kenikmatan, kesuksesan seseorang hamba tanpa adanya suatu keistiqomahan terhadap diri kita masing-masing. Apapun itu bentuknya, tidak ada suatu kesuksesan seseorang hamba, seseorang manusia tanpa disertai keistiqomahan seseorang itu melakukan hal yang terbaik. Wiridan istiqomah, berbuat baik juga istiqomah, sedekah juga istiqomah. Sukses tidak terbentuk tanpa adanya keistiqomah. Kata Syekh Jawahir Umar begitu. Kalau mau beda, mau tahu mana gitu. Kata beliau, kalau mau berbeda dengan yang lainnya, bacalah manaqib. Berbeda dengan apapun. Kalau mau seji bahasanya, kalau mau seji sampai wong liya, baca manaqib. Entah itu kesuksesannya, entah itu kepribadiannya yang luar biasa, keistiqomahannya, bacalah manaqib. Sudah saya buktikan, kata beliau yang mengarang kitab ini, Syekh Jawahir Umar, seperti itu. Nah, kita sebagai muridnya pantasnya untuk mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sekelumit motivasi ini menjadikan kita menggugah lebih cinta terhadap hasil karangan beliau. Kita hanya bisa membacanya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengistiqomahkannya. Urusan nanti kita menjadi yang terbaik itu adalah urusan Allah. Suatu ketika ada cerita yang luar biasa dari raja. Raja ini mempunyai kekuatan yang luar biasa terhadap kaumnya. Pemimpin yang mempunyai kekuatan diktator kepada kaumnya. Akhirnya kaumnya ini mangkal, merasa tidak puas dengan kepemimpinan raja ini, sehingga raja ini mau dibunuh. Para kaumnya ini berkumpul untuk menangkap raja ini. Raja ini dimasukkan ke dalam suatu bejana yang besar, diikat, kemudian dibakar. Begitu kaumnya ini mau membakar, karena dia emosi ingin membunuh raja ini. Akhirnya dengan terpaksa api ini dinyalakan. Ketika sudah api ini memberikan suatu panas yang luar biasa, si raja ini mempunyai inisiatif keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita kali ini adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja ini berteriak, "Wahai berhala." Pada dasarnya dia ini menyembah berhala. Dia sebut, "Wahai berhala, tolonglah saya, tolonglah saya." Tidak ada satupun berhala itu yang mau menolong. Tiba-tiba dia berinisiatif mau meyakini tentang adanya kalimat La ilaha illallah. Berdoa lagi, La ilaha illallah, berteriak lagi, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba mendung ini turun, air hujan ini mengguyur sehingga api yang menyala-nyala tadi padam karena kalimat La ilaha illallah. Kemudian kaumnya ini tidak puas, ingin membantai si raja ini. Tapi apa yang terjadi ketika raja ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang ketiga kalinya, tiba-tiba timbul angin. Angin ini menghembus dan membawa si raja ini ke suatu tempat. Tiupan angin sangat kencang, raja ini dipindah ke suatu tempat. Di situ diletakkan di situ raja ini sama angin. Raja bingung. Ditempatkan suatu tempat di situ yang umatnya atau kaumnya ini banyak yang kafir menyembah berhala. Tiba-tiba dia minta kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Angin ini membawanya lagi ke suatu tempat, kepada tempat yang dimana orang-orang kaumnya ini memeluk agama Islam. Disitulah keajaiban yang ditimbulkan dari seorang membaca kalimat la ilaha illallah. Begitu juga ketika kita mengistiqomahkan suatu bacaan lirikan ataupun apapun, yang di sini adalah merupakan Jawahirul Ma'ani, ya, merupakan kitab manaqib di mana kita mengistiqomahkan, Allah akan pasti memberikan suatu keajaiban yang luar biasa yang akan kita temui, yang akan kita dapati. Tidak hanya keistiqomahan saja, tidak hanya ke suatu keajaiban saja. Pastinya di dalam suatu keajaiban, suatu kemuliaan pasti ada suatu ujian. Orang yang mengamalkan manaqib siap-siap untuk menerima ujian. Tidak hanya keistimewaan kesuksesan, pasti kita harus kuat dengan ujian yang akan diterima di dalam manaqib tersebut. Di bab terakhir manaqib, yaitu khasiat barang siapa yang membaca manaqib. Ya. Di situ disebutkan nomor 11, supaya tidak cerdas zaman. Ya. Ini apabila kita membaca manaqib dengan ditiupkan kepada air, maka air yang diminum itu akan menjadikan seorang itu kebaikan. Begitu juga ketika kita mau memberikan orang yang sakit parah, air manaqib ini juga bisa dibuat untuk media pengobatan. Barang siapa yang baca manaqib ini, Allah akan memberikan suatu ijabah luar biasa. Air yang ditiupi dari bacaan manaqib ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Mudah-mudahan ini mustajabah beliau yang mengarang Syekh Jawahir Umar. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan ataupun dilapangkan hidupnya, kemudian ilmunya bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Semoga kita bisa memberikan pemanfaatan kepada orang lain, terutama bagi diri kita masing-masing dan umumnya bagi orang lain. Sekian dulu apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.